Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Matur Akmali, NIM 2006 dari kelas praktikum struktur data kelas G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum graph, di mana pada kali ini terdapat 3 soal. Yang pertama soal tentang implementasi directed graph, kedua connectivity pada directed graph, dan juga topological sorting dengan directed graph. Nah, soal pertama, diperintahkan untuk menulis listing program yang mengimplementasikan directed graph sesuai dengan gambar dan dapat modifikasi pada listing program nomor 5 dari tugas pendahuluan. Nah, langsung saja, ini bentuk gambarnya. Nah, di sini pertama ada kelas vertex. Di kelas vertex ini terdapat 2 variabel, yaitu label dan was visit, yang masing-masing bertipe chart dan juga boolean. Kemudian ini ada konstruktor dari vertexnya dengan parameter label. Lalu di kelas graph directed, nah di kelas graph directed ini terdapat 5 variabel, yaitu max varies yang diinisiasikan dengan 20, kemudian vertex list, kemudian add match, vertice, dan juga store array. Nah, kemudian ada metode graph directed. Nah, metode graph directed ini adalah konstruktor yang isinya untuk menginisiasikan dari variabel-variabel ini. Lalu di sini ada metode add vertex untuk menambahkan vertexnya dengan parameter label, mana increment dari vertex list ini nanti akan berisikan vertex dengan nilainya yang label. Dan di sini ada add edge, gunanya untuk menambahkan edge dengan parameter start dan juga end. Nah, di sini add match start end sama dengan 1 karena kita menggunakan directed graph. Dan di sini selanjutnya metode display yang akan menampilkan agensi. Di sini perulangan ketika row-nya itu dari 0 sampai ke verts. Ginap ini menampilkan baris, kemudian di dalamnya ini perulangan lagi untuk menampilkan kolomnya. Lalu di dalam perulangan yang ini itu ada kondisi jika add match row call itu sama dengan 1, maka tampilkan vertex row.label sama vertex call.label. Nah, kita coba untuk menampilkan, tampilkan adjacensinya dulu. Seperti ini. Kan ini A ke C, kemudian B ke A, B ke E, kemudian D ke E, dan juga E ke C. Lalu ke nomor 2, connectivity pada directed graph. Pada directed graph, ada kalanya tidak semua vertex dapat dituju dari titik tertentu. Berdasarkan gambar 10,8 terlihat bahwa jika start pada titik A, maka kita dapat menuju titik C, tapi tidak dapat menuju titik lain. Sedangkan jika memulai pada titik C, maka tidak ada vertex yang dapat tuju. Dari gambar ini, ketika kita dari A ke C, itu kita nggak bisa kemana-mana lagi, karena dari C-nya sendiri itu hanya bisa dituju oleh yang lain, sedangkan dia nggak bisa kemana-mana. Maka kita modifikasi metode DFS sehingga menampilkan tabel koneksi atau connectivity tabel. Nah, sini metode connect. Di sini ada metode connect. Pertama, perulangan row-nya 0 sampai ke verts, kurang dari verts, dan tampilkan row-nya. Ini untuk menampilkan barisnya. Kemudian di dalamnya ada perulangan lagi ketika call-nya itu 0 sampai kurang dari verts, kemudian di increment, dan di dalamnya ada sebuah kondisi di mana add match row call sama dengan 1, maka tampilkan vertex call.label. Lalu ada perulangan in I sama dengan 0 sampai ke kurang dari vertex, maka diberikan kondisi add match call ini sama dengan 1 dan vertex list index ke I was visit itu sama dengan false, bernilai false, maka tampilkan ini, kemudian berikan nilai true pada vertex list I was visit. Lalu panggil metode reset flag untuk mereset vertex listnya, dan tampilkan spasi. Nah, lalu kita coba untuk
untuk menampilkan yang ini, nomor 2-nya. Connect. Menampilkan. Nah, seperti ini. Sudah sama, dimensinya sama, kemudian connectivity tabelnya sudah sama. Lalu yang nomor 3, topological sorting dengan directed graph. Topological sorting adalah operasi lain yang dapat dikembangkan dengan graph. Operasi ini diperlukan pada situasi di mana item atau kejadian perlu disusun berdasarkan urutan tertentu. Nah, misalkan kita ini ada sebuah graph di mana ketika kita mau dari A ke G, kita harus lewat D dulu, kita harus lewat E dulu. Jadi A, D, AE baru bisa ke G. Nah, ada 2 tahapan pada topological sorting ini, yaitu pertama cari vertex yang tidak memiliki suksesor, kemudian hapus vertex tersebut dari graph dan tambahkan label vertex tersebut pada bagian awal list. Dan ada sebuah catatan di mana topological sort ini tidak dapat dilakukan pada graph yang memiliki cycle, jadi kita harus menggunakan direct graph. Di sini ada metode topologi, deklarasi variabel, skala inisiasi, oric vertex itu sama dengan vertex, kemudian perulangan ketika vertex itu lebih dari 0, deklarasikan variabel current vertex itu yang berisi metode no successor, kemudian ada kondisi jika current vertex itu sama dengan 1, maka tampilkan error, kemudian di return. Atau kalau enggak, sort array dengan indeks vertex 1 itu sama dengan vertex x dengan indeks current vertex dot label. Setelah itu delete vertexnya yang dengan nilai current vertex. Menampilkan topologi sort order yang berulang. Kemudian ada perulangannya for ketika i-nya itu kurang dari order vertex dari 0, tampilkan sort array indeks ke i. Lalu di sini ada metode no successor, ada boolean is age, variable is age dengan tipe boolean, dan ada perulangan ketika row-nya itu 0 sampai ke kurang dari first, kemudian di increment, dan memberikan nilai false ke is age. Dan ada perulangan lagi in call sama dengan 0 sampai ke kurang dari fetch, kemudian di increment, dan diberikan kondisi jika it match row call ini lebih dari 0, maka is age ini true, kemudian di break. Atau ketika is age ini is age-nya kosong, maka return ke row, kemudian return -1. Dan di sini ada metode delete vertex, di mana metode delete vertex ini digunakan pada topologi tadi. Dan ini ada metode move row up untuk memindahkan garis ke atas, dan juga move call left untuk memindahkan kolomnya itu ke kiri. Mau coba kita run. Nah, maka topologi sorted order-nya seperti ini, karena datanya ada A, B, C, D, E, maka topologinya seperti ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.